Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bulia dalam pertemuan ketiga PJJ Matematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu memakai masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan hindari kerumunan orang banyak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, memahami pengertian bilangan pecahan, memahami cara membandingkan bilangan pecahan. Yang ketiga, mengetahui operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dan yang keempat, mengetahui operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jadi setelah pertemuan ketiga ini, diharapkan kalian semua dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Di sini ada sebuah kotak atau persegi yang dibagi menjadi 4 bagian. Dan salah satu bagiannya diarsir. Lalu pecahannya menjadi 1/4. Gambar yang kedua, ada sebuah segitiga, kemudian dibagi sama rata, dan ada satu bagian yang diarsir. Pecahannya menjadi 1/4. Gambar yang ketiga, ada persegi panjang, dibagi menjadi beberapa kotak dan ada 2 kotak yang diarsir. Berarti pecahannya adalah 2/6. 6 ini dari mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kotak. Total seluruh kotaknya. Gambar yang terakhir, ada persegi panjang dibagi menjadi beberapa bagian kotak. Dan ada yang diarsir. Yang diarsir ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5/12 dari total keseluruhan kotaknya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa bagian yang diarsir atau yang kita ambil itu merupakan bagian dari pecahan atau pecahan dari gambar itu sendiri. Misalnya pecahan dari persegi panjang atau pecahan dari segitiga atau pecahan dari persegi. Jadi bilangan pecahan itu apa sih? Yaitu bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau beberapa bagian dari bilangan bulat. Terdiri dari 2 angka yaitu pembilang dan penyebut. Bentuk pecahan seperti apa? Seperti ini. A/B. Jadi terdiri dari 2 angka. Yang A itu pembilang. Harus bilangan bulat ya, pembilang itu. Lalu yang B namanya penyebut. Nah, untuk B ini tidak boleh sama dengan 0. Jenis dan contoh bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, contohnya 1/2, 3/4, 5/6, dan seterusnya. Yang kedua pecahan campuran, yaitu contohnya 1, 1/2, 2, 3/4, 3, 5/6, dan seterusnya. Desimal itu biasanya koma ya, berarti 0,1, 0,25, 0,125, dan seterusnya. Yang keempat, persen. 10%, 25%, 50%, dan seterusnya. Biasa kalau nemu persen itu ada di mall ya, diskon berapa persen gitu ya kan. Lalu per mil, 5 per mil. Simbol per mil seperti ini ya.
dan 12 per mil, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan biasa dengan cara seperti ini. 1 per 2. Gimana caranya dijadiin pecahan biasa? Yaitu 1 yang depan dikalikan dengan 2. 2 penyebut ya. Yang depan dikalikan dengan penyebut. Lalu ditambahkan dengan pembilang. Maka di sini 1 dikali 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap. Di sini penyebutnya 2, makanya di sini 2. Dikali dulu, dihitung 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Jadinya 3 per 2. Lalu contohnya ada lagi 2 1 per 5. Berarti 2, angka yang depan, bilangan bulat yang depan ini dikalikan dengan penyebut dulu, baru ditambahkan dengan pembilang. 2 kali 5 ditambah 1. Penyebutnya tetap 5. Hitung yang perkalian dulu. 2 kali 5, 10 ditambah 1. 11 per 5. Oke, secara umum, jika ada bilangan campuran C A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut, desimal diubah menjadi pecahan biasa. Misalnya, 0,1 berarti pecahan biasanya 1 per 10. Satu angka di belakang koma menjadi per 10. 0,25 berarti 25 per 100. Dua angka di belakang koma menjadi per 100. Di sini kan di belakang koma itu ada 2 angka, 25 berarti 25 per 100. 0,125 berarti 125 per 1000. 3 angka di belakang koma menjadi per 1000, dan seterusnya. Kalau misalnya di belakang koma ada 4 angka berarti per 10.000. Oke, lanjut. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Dan bilangan pecahan yang penyebutnya 1000, ini harusnya 1000 disebut per mil. Oke. 5 per 100 berarti 5%. 5 per 1000 berarti 5 per mil. Dibacanya 5 per mil, oke? Lanjut, kita masuk ke membandingkan dua bilangan pecahan. Gimana caranya? Yaitu menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Jadi, kalau ada soal dengan penyebutnya berbeda, harus kita samakan dulu. Ini untuk bilangan pecahan ya. Contoh pertama, tanda yang tepat untuk membandingkan antara 3 per 4 dan 2 per 3. Nah, di sini tanda membandingkannya kita menggunakan 3 dulu tandanya, yaitu sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Di sini soalnya penyebutnya beda kan, 4 dan 3. Kita samakan dulu penyebutnya, berarti kita cari dulu KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Atau boleh kita kalikan, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 12. Pembilangnya gimana caranya? Untuk pembilangnya, kita lihat di sini. 12, yang tadinya 4 jadi 12. Berarti 12 dibagi 4 berapa? 3. Lalu, hasilnya dikalikan dengan pembilangnya atas. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka jadinya pecahannya adalah 9 per 12. Nah, kalau yang sebelahnya gimana? Kita lihat, 12 bagi 3 berapa? 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Berarti jadinya 8 per 12. Udah kita lihat nih, penyebutnya sudah sama. Pembilangnya sudah kita hitung. Bisa kita bandingkan kan? Kita lihat pembilangnya. 9 dengan 8. Berarti tandanya lebih dari atau kurang dari ya? Oke, benar. Jawabannya adalah 3 per 4 lebih dari 2 per 3 atau 9 per 12 lebih dari 8 per 12. Paham ya sampai sini? Penjumlahan bilangan pecahan. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Contoh pertama, di contoh pertama ini penyebutnya sudah sama ya.
1/4 dengan 3/4. Nah, untuk penjumlahan, yaitu yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya jangan dijumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4, penyebutnya mengikuti soal. Nah, 4/4 sama dengan 1 kg. Ini kita sederhanakan. Contoh yang kedua, di sini penyebutnya berbeda. Kita cari KPK-nya, atau boleh dikalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Sudah sama-sama 10 penyebutnya, kita hitung untuk pembilangnya. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadinya 4/10. 10 bagi 2 sama dengan 5, 5 kali 1 sama dengan 5. Penyebut sudah sama, pembilang sudah kita hitung. Berarti boleh kita jumlahkan. 4 tambah 5 sama dengan 9/10. Nah, di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti hanya sampai sini pengerjaannya. Kita lanjut ke pengurangan. Caranya juga sama seperti penjumlahan, yaitu kita cari KPK-nya untuk penyebutnya yang berbeda, atau boleh kita kalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan, 20 dikurang 4, 16. Penyebutnya 8. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara pembilang dan penyebutnya kita bagi 8. 16 bagi 8 sama dengan 2. 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, 2/1 boleh ditulis hanya angka 2. Lanjut ke perkalian. Nah, untuk perkalian, cara mengerjakannya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian itu, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi, walaupun penyebutnya berbeda, tidak harus kita samakan dulu. Nih, seperti gini. A per B dikali C per D, yaitu A dikali C, B dikali D. Cara mengerjakannya. Kita ke contoh soalnya. 5/2 dikali 2/4. Di sini penyebutnya beda kan? Kita nggak usah cari KPK-nya, tapi boleh langsung kita kalikan karena ini perkalian. 5 dikali 2, 5 kali 2, pembilang dengan pembilang. 2 kali 4, berarti penyebut dengan penyebut. Langsung aja kita hitung, 5 kali 2 sama dengan 10, 2 kali 4 sama dengan 8. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan pembilang dan penyebut dibagi 2. Jadi atas dengan bawah sama-sama dibagi 2 ya, tidak boleh berbeda. 10 bagi 2 sama dengan 5, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pembagian bilangan pecahan. Caranya yaitu bilangan pecahan yang kedua kita tukar posisinya dan tandanya berubah menjadi perkalian. Ilustrasinya seperti ini. A per B dibagi C per D. Nah, pecahan yang kedua ini kita tukar posisinya, kita balik jadi D per C. Lalu yang tadinya pembagian menjadi perkalian. Kita ke contoh soalnya. 3/5 dibagi 3/4. Berarti 3/4 ini kita tukar ya posisinya menjadi berapa? 4/3. Lalu kalau sudah ditukar, tandanya juga berubah dari pembagian menjadi perkalian. Kalau sudah perkalian, kita hitung dengan cara perkalian, yaitu pembilang dengan pembilang dikalikan, penyebut dengan penyebut dikalikan. 3 kali 4, 12. 5 kali 3, 15. Nah, di sini bisa disederhanakan, yaitu dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4, 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Lanjut ke tugasnya. Kerjakan di buku tulis, soal dan jawabannya ditulis. Dan jangan lupa menggunakan cara. Wajib menggunakan cara. Di sini ada 15 soal. Silakan di-pause dan dicatat ke buku. Terima kasih.